Tapi kalau mau dibilang sayang sama kamu, aku pasti bakal bilang aku sayang banget sama kamu. Tapi saking sayangnya aku sama kamu, aku nggak pernah mau merebut kamu dari Tuhan kamu. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan segala tentang warna, hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Seperti judulnya bilang, dia paket lengkap ya, tapi sayangnya kamu boleh isi titik-titiknya sendiri. Dia paket lengkap sih, dia ada semuanya. Hidupnya berkecukupan, dia orangnya baik, kepribadiannya juga menyenangkan. Pokoknya kalau dari dia, rasanya nggak ada yang perlu kita koreksi lagi. Gak ada juga yang perlu kita tambah-tambahkan atau kita kurang-kurangi, karena sepertinya semua tentang dia adalah sesuatu yang menyenangkan. Tapi sayangnya, dia paket lengkap sih. Cuman beda agama aja. Kalau selama ini ada satu hubungan yang paling Biru hindari, itu adalah hubungan beda agama. Kenapa? Karena banyak yang ujungnya adalah perpisahan. Iya, banyak orang yang juga akhirnya bersatu. Tapi kecil kemungkinannya kita akhirnya tidak saling merelakan satu sama lain, atau setidaknya membuat satu sama lain saling berkorban. Iya sih, saling cinta. Tapi pernah kebayang gak kalau kita berusaha untuk menjalin suatu hubungan dengan seseorang dengan atas dasar kita menyayangi dia, tapi rasa setiap kali kamu menjalani hubungan dengan orang itu kamu merasa egois. Kamu merasa kamu seperti seakan-akan siap untuk mengambil dia dari Tuhannya kapanpun. Kok kayaknya egois banget ya? Dia harus ninggalin Tuhannya demi kita. Kok kayaknya egois banget ya? Dia harus menentang keluarganya demi kita. Dalam menjalani hubungan itu kamu juga sangat mungkin untuk memiliki banyak pertentangan dengan diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya kamu tahu ujung hubungan ini hanya ada dua. Salah satu berkorban atau berpisah. Jadi daripada kita mengambil hubungan yang sudah jelas akhirnya bahwa kita nggak akan bisa bersatu dan kita harus memilih untuk berkorban, menyayangi seseorang yang ujungnya bahkan kita nggak tahu kita bisa memilikinya atau enggak, lebih baik dari awal kita nggak usah memiliki sama sekali. Orangnya tepat sih, tapi kok kayaknya ada yang salah ya? Setiap menjalin hubungan kok kayaknya ngerasa ini nggak pas. Suatu waktu ketika kamu pergi ke tempat ibadahmu, kamu nggak bisa ngajak dia. Suatu waktu pula ketika kamu perlu mendoakan sesuatu, kamu juga nggak bisa ngajak dia. Kalau kata orang, nggak apa-apa, kan bantuannya dua Tuhan. Jadi pasti lebih lancar. Tapi gimana kalau ternyata yang kalian maksudkan itu adalah hanya untuk menghibur diri kalian sendiri? Banyak di antara kita yang juga menjalani hubungan sebenarnya udah tahu kalau ujung-ujungnya juga bakalan pisah. Tapi kan aku sayang sama dia. Tapi kan ada kemungkinan dia bakal berubah. Tapi kan ada kemungkinan juga ujungnya dia bakal bareng sama aku. Entah apakah pengorbanan tersebut sebanding dengan seumur hidup atau enggak, masing-masing orang yang akan menentukannya. Mungkin lebih ke arah ketika kamu menjalani hubungan yang jadinya ujungnya capek batin. Ini kayak gini bener gak sih? Terus di samping kamu banyak orang yang menentang. Jadi juga yakin kok banyak orang sekitar kamu yang juga udah ngingetin, lo yakin masih mau sama dia? Tapi kamu terus-terusan, ya iyalah yakin, dia tuh segalanya buat aku. Tapi kalau ditanya soal serius, kamu sendiri bahkan gak pernah bisa ngejawab pertanyaan ketika ada orang-orang yang bilang, ini mau sampai kapan sama dia kayak gini? Ujungnya apa ya? Sayangnya kalian sadar gak sih? Kebanyakan orang-orang yang lebih tulus itu orang-orang yang justru beda agama. Banyak Biru ngedapetin orang-orang yang justru curhat tentang mereka yang pasangannya beda agama itu adalah mereka yang menemukan seseorang yang kok dia bisa sih sebaik ini, kok dia bisa ya tulus banget, kok kayaknya aku cuma menemukan suatu ketulusan adanya di dia ya. Dan kamu menemukannya di orang yang beda agama. Jadi akhirnya kamu ngerasa, ini ada yang gak pas. Tapi kamu berusaha untuk menutup mata karena kamu berpikir gak apa-apa, hubungannya bisa kok dilanjutin terus. Tapi ujung-ujungnya kamu bakal stuck di situ. Kayak gak bisa beranjak kemana-mana. Mungkin ada yang mencari jalan lain. Entah melakukan pernikahan di luar negeri, entah melakukan pernikahannya di luar pulau dari Pulau Jawa. Ada yang sengaja memaksakan karena mereka menganggap bahwa ini adalah kesepakatan bersama. Balik lagi, Biru sering kali bilang, yang namanya hubungan antar manusia itu kan hubungan yang paling kompleks. Kita nggak pernah bisa mendiskreditkan seseorang hanya karena apa yang dia ambil. Apapun keputusan mereka dalam suatu perjalanan, itu pasti sudah mereka tentukan dengan baik. Mungkin mereka akhirnya mengambil dua jalur, atau mereka bersatu, atau mereka berpisah. Masing-masing punya pilihannya sendiri. Kamu tahu lagunya 420? Judulnya Mangu. In English we say, I love you. But in Mangu we say, siapa yang tahu siapa yang mau, kau di sana aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Kalau kamu menjalani sesuatu yang sudah kamu tahu akhirnya bakalan gimana, dan kamu adalah orang yang kamu buang-buang waktu, Biru nggak pernah menyarankan kalau kamu menjalani hubungan ini. Tapi kalau memang dalam konteks ini kamu ngerasa, dia paket lengkap bro. Semua tentang dia adalah apa yang memang kamu inginkan. Mungkin dia adalah mimpi terbaik buat kamu. Mungkin dia adalah orang yang selalu kamu mimpikan dalam setiap malam kamu. Satu-satunya cara adalah kamu melangitkan doamu, dan suatu saat nanti mungkin akan terjawab. Entah dengan cara kamu dipertemukan dengan orang yang lebih baik, atau entah dipersatukan jalannya. Sayang banget ya, rasanya kalau kamu bisa bilang sama dia, kamu bakal bilang gini, hai orang baik, orang yang datangin dalam kehidupan aku dengan semua paket lengkapnya. Dengan semua sifat yang aku suka, dengan semua kepribadian yang juga sangat menyenangkan, dengan semua cinta yang pernah kamu berikan dalam hidup aku, dengan semua hal yang aku sukai dalam kehidupanku tentang kamu, dan segala hal yang akhirnya membuat aku bahagia. Kalau ada kamu, aku ngerasa aku lebih hidup. Kalau ada kamu juga, aku ngerasa seperti hari-hariku akan cerah.
Aku ngerasa aku aman, aku ngerasa kalau kita ke depannya bakalan baik-baik aja. Aku juga nggak tahu gimana rasanya kok tiba-tiba aku bisa sayang sama kamu, tapi aku tahu tembok di antara kita terlalu jauh untuk bersatu. Aku nggak pernah membayangkan akhir dari kisah ini kita akan seperti apa. Yang bisa aku lakukan hanya berusaha untuk menikmati waktu yang ada saat ini. Aku nggak tahu kita ke depannya bakal kayak gimana, hubungan ini udah jelas-jelas nggak ada arahnya dari awal. Tapi kalau mau dibilang sayang sama kamu, aku pasti bakal bilang aku sayang banget sama kamu. Tapi saking sayangnya aku sama kamu, aku nggak pernah mau merebut kamu dari Tuhan kamu. Kita memang hanya punya dua akhir. Kamu memilihku, atau kamu memilih Tuhanmu. Tapi sayangnya, kalau itu adalah aku akan berpesan, lebih baik bagiku kamu tetap memegang erat kitabmu, daripada kamu harus merelakannya demi aku. Mungkin bisa dibilang, caraku mencintaimu yang paling tinggi adalah dengan merelakanmu. Aku tahu aku berbahagia denganmu. Tapi sepertinya, kamu juga akan menemukan seseorang yang bisa membuat kamu bahagia dalam agamamu. Aku pikir, akhir dari ketulusan itu adalah menyerah. Tapi memang sepertinya Tuhan dari awal tidak akan pernah menyetujui kita bersama. Dan cerita kita memang sulit dicerna. Cinta yang ternyata terlalu besar resikonya. Cinta yang ternyata terlalu dalam harus direlakannya. Oh ya, Biru menemukan 4 agama berbeda dengan ayat yang juga berbeda. Dalam Kristen, di 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dalam agama Buddha, tokoh agama Buddha, Rahib Jimnu Gunabdara pernah berkata begini, pernikahan dalam agama Buddha harus seagama, tidak bisa ditawar-tawar. Dalam Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, juga ada tulisannya gini. PHDI menolak dalil permohonan yang meminta agar negara membuka ruang warga negara yang hendak menikah beda agama. Sebab, masyarakat Hindu Indonesia tidak mengenal perkawinan antar atau beda agama. Kawin beda agama memang dikenal oleh masyarakat Hindu India, tetapi terbatas hanya bagi umat yang dianggap serumpun atau Hinduisme, seperti Hindu, Buddha, Jaina, dan Sikh. Kalau di Indonesia, jawabannya kamu tahu sendiri. Dalam Islam, di surat Al-Baqarah 2 ayat 221, mengandung arti begini, janganlah kamu menikahi wanita musyrik atau lelaki musyrik sebelum mereka beriman. Jadi, kalau dari keempat bahasan yang tadi, dari beberapa kepercayaan yang ada, kayaknya kamu udah tahu jawabannya. Dia paham agama, tapi dia beda agama. Dan yang salah adalah kamu tetap merasa kamu harus mencintainya sekalipun dia beda agama. Tapi memang terkadang kamu merasa yang lebih tulus adalah yang berbeda agamanya. Gini, yang seagama aja berat. Apalagi ngejalin hubungan yang beda agama. Tapi mungkin itu alasannya kamu dipertemukan lebih awal. Karena pada akhirnya kamu tahu kalau kamu gak akan menua bersama. Sampai akhirnya nanti kamu menemui bahwa di surat undangan itu bukan lagi namamu, tapi nama orang lain. Kalau kamu menjalani hubungan ini, jangan lupa siapkan hatimu yang seluas-luasnya, seikhlas-ikhlasnya, untuk ada ruang untuk merelakan. Itu adalah akhir dari podcast kita malam hari ini. Dan Biru berharap banyak di antara kalian yang berpikir kembali kalau memang menjalani hubungan yang dia paket lengkap, tapi dia beda agama. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.